Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 ingin membahas tentang presentasi materi tentang network layer. Next. Untuk anggota tim ada 4 orang. Yang pertama ada Awan Alfat Putu Trisnandi, angkatan 21. Yang kedua ada Haikal Rahman Dia Putra, angkatan 22. Yang ketiga ada Sandi Rodotua Sianturi, angkatan 19. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Ahmad Dapat Julanda, angkatan 22. Untuk dua orang atas untuk untuk dua orang atas nama Awan Alfat sama Sianturi itu karena ada jadwal yang bentrok, jadi tidak bisa mengikuti presentasi ini, jadi kami wakilkan. Tetapi untuk dua orang tersebut masih bekerja dalam menyusun PowerPoint ini. Next. Oke, pertama kita membahas tentang definisi. Definisi network layer. Network layer adalah lapisan ketiga dalam model OSI atau OSI yang bertanggung jawab untuk mengelola alamat dan routing paket data. Fungsi utama adalah menentukan rute terbaik untuk paket data dari sumber ke tujuan. Kemudian tujuan network layer. Yang pertama, memastikan pengiriman paket data dari sumber ke tujuan dengan efisien dan andal. Yang kedua, meminimalkan kemacetan dan melacak alamat tujuan. Yang ketiga, memisahkan lalu lintas data ke dalam jalur yang berbeda jika diperlukan. Kemudian ada protokol dan teknologi network layer. Yang pertama ada IPv4 dan IPv6. Kedua protokol tersebut adalah protokol alamat internet yang paling umum digunakan saat ini. Kemudian yang kedua ada routing protocols. Routing protocols menyakup OSPF dan BGP yang digunakan untuk mencari terbaik di jaringan. Yang ketiga ada ICMP atau Internet Control Message Protocol yang digunakan untuk mengirim pesan kesalahan atau status jaringan. Yang keempat, IPsec, Internet Protocol Security, menyediakan keamanan lapisan jaringan. Kemudian ada addressing. Setiap perangkat di jaringan memiliki alamat yang unik yang membedakan satu sama lain supaya mempunyai tujuan. Kemudian pada IPv4 alamat terdiri dari 32 bit, sedangkan pada IPv6 alamat terdiri dari 128 bit. Setiap IPv memiliki bit-bit yang berbeda, seperti yang sudah dijelaskan. Kemudian yang terakhir, alamat ini memungkinkan perangkat untuk dikenali. Seperti yang saya bilang tadi, setiap perangkat memiliki alamat yang unik atau IP yang address unik, sehingga paket data akan diarahkan ke tujuan yang benar. Next. Selanjutnya ada routing. Routing adalah proses pemilihan jalur terbaik untuk mengirim paket data dari sumber ke tujuan. Untuk router sendiri adalah perangkat yang beroperasi di network layer dan bertanggung jawab untuk membuat keputusan routing. Selanjutnya ada jenis-jenis routing. Ada static routing, yaitu jalur ditetapkan secara manual oleh administrator. Yang kedua ada dynamic routing. Jalur dihitung otomatis berdasarkan informasi jaringan yang terkini. Yang ketiga ada adaptive routing, memilih jalur berdasarkan beban lalu lintas. Selanjutnya ada fragmentation dan assembly. Network layer juga bertanggung jawab untuk memecah dan menggabungkan paket data jika diperlukan. Ini terjadi ketika paket data terlalu besar untuk ditangani oleh lapisan fisik atau data link. Selanjutnya ada contoh kasus penggunaan dari network layer. Ada internet. Internet adalah jaringan terbesar di dunia, beroperasi menggunakan network layer. Yang kedua ada VPN, Virtual Private Network, menggunakan teknologi network layer untuk membuat jalur aman melalui internet. Yang ketiga ada routing di perusahaan. Jaringan perusahaan menggunakan network layer untuk menghubungkan berbagai cabang dan departemen. Ya, mungkin itu saja presentasi dari kelompok 7 yang membahas tentang network layer. Apabila ada salah kata atau kurangnya dari kelompok kami mengucapkan minta maaf sebanyak mungkin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.